Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 4 orang, yaitu Heni Astuti, Shirley Puji Lestari, Armia Marachi, dan Wina Risa. Yang dimana kami akan memaparkan materi kami tentang keanekaragaman makhluk hidup. Yang pertama, biosfer dan makhluk hidup. Biosfer adalah bagian luar dari planet bumi, mencakup udara, daratan, dan air, yang memungkinkan kehidupan dan proses biotik berlangsung. Dalam pengertian luas menurut geofisiologi, biosfer adalah sistem ekologis global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antar mereka, termasuk interaksinya dengan unsur litosfer atau bantuan, hidrosfer atau air, dan atmosfer atau udara bumi. Bumi hingga sekarang adalah satu-satunya tempat yang diketahui yang mendukung kehidupan. Biosfer dianggap telah berlangsung selama sekitar 3,5 miliar tahun dari 4,5 miliar tahun usia bumi. Seluruh ekosistem di dunia disebut biosfer. Dalam biosfer, setiap makhluk hidup menempati lingkungan yang cocok untuk hidupnya. Lingkungan atau tempat yang cocok untuk kehidupannya disebut habitat. Dalam biologi, kita sering membedakan istilah habitat untuk makhluk hidup mikro seperti jamur dan bakteri, yaitu disebut substrat. Secara etimologi, biosfer berasal dari dua kata, yaitu bio yang berarti hidup dan sfer yang berarti lapisan. Dengan demikian, dapat diartikan biosfer adalah lapisan tempat tinggal makhluk hidup, termasuk semua biosfer adalah semua bagian permukaan bumi yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Selanjutnya, makhluk hidup. Makhluk hidup yang ada di permukaan bumi beraneka ragam, tetapi secara garis besar, makhluk hidup dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu tumbuhan dan hewan. Tumbuhan yang termasuk makhluk secara relatif tidak dapat berpindah tempat, terutama tumbuhan tingkat tinggi. Sedangkan yang berhijau daun atau berklorofil dapat membuat makanannya dengan mengambil energi dari sinar matahari. Sebaliknya, hewan banyak bergerak atau pindah tempat. Hewan tidak dapat membentuk makanannya sendiri, maka ia mengambil makanan dari makhluk lain. Yang kedua, yaitu tentang asal-usul kehidupan. Banyak ahli ilmu pengetahuan mendukung teori evolusi yang mengatakan bahwa manusia berasal dari makhluk yang mempunyai bentuk maupun kemampuan yang sederhana, kemudian mengalami evolusi dan kemudian menjadi manusia seperti sekarang ini. Di pihak lain, banyak ahli agama yang menentang adanya proses evolusi manusia tersebut, khususnya agama Islam, yang meyakini bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, yang kemudian disusul oleh Siti Hawa dan juga keturunan-keturunannya, hingga menjadi banyak seperti sekarang. Hal ini didasarkan pada berita-berita dan informasi-informasi yang terdapat pada kitab suci masing-masing agama, yang mengatakan bahwa Adam adalah manusia pertama. Juga pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi. Keanekaragaman hayati menggambarkan bermacam-macam makhluk hidup. Keanekaragaman dari makhluk hidup dapat terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, dan sifat. Selanjutnya, tingkat keanekaragaman hayati. Yang pertama, keanekaragaman gen. Keanekaragaman tingkat gen adalah variasi susunan gen pada suatu spesies atau jenis, di mana keanekaragaman gen dalam satu spesies makhluk hidup yang menimbulkan variasi disebut varietas. Contohnya, varietas buah mangga seperti harum manis, bali, gadung, dan si mana lagi, di mana tampilan berbagai macam buah mangga ini cukup berbeda dilihat dari warna, tekstur, kulit, dan rasa. Yang kedua, keanekaragaman tingkat jenis. Keanekaragaman tingkat jenis merupakan variasi yang terdapat pada makhluk hidup atau antar spesies dari satu family. Contohnya, keluarga polong-polongan atau Fabaceae, seperti
kacang tanah, kacang buncis, kacang hijau, maupun kacang kapri. Jenis kacang-kacangan ini dapat dengan mudah dibedakan karena di antara mereka ditemukan ciri khas yang sama, namun dari sisi ukuran, kebiasaan hidup, bentuk buah dan biji, serta rasanya yang berbeda. Yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Pada tingkatan ini merupakan keanekaragaman yang terjadi karena interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik atau benda-benda hidup dan abiotik, benda-benda tak hidup. Faktor biotik maupun faktor abiotik ini sangat beragam. Oleh sebab itu, ekosistem yang tersusun atas dua faktor tersebut pun memiliki perbedaan antar ekosistem satu dengan ekosistem lainnya.